Halo, berjumpa lagi dengan saya, Putri Iwan Trisusila. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tematik kelas 5, tema 1, subtema 2 tentang menentukan ide pokok sebuah paragraf. Langsung saja, menentukan ide pokok dalam paragraf. Kita mulai dari pengertian, fungsi, ciri-ciri, cara menentukan, dan bentuk paragrafnya. Langsung saja ke pengertian. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian dari ide pokok. Ide pokok adalah suatu ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama atau gagasan pokok. Selanjutnya, fungsi dari ide pokok. Fungsi dari ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari paragraf tersebut. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri dari ide pokok. Ciri-ciri ide pokok antara lain: yang pertama, memiliki kalimat pendukung. Yang kedua, ada penjelasan yang menguatkan. Dan yang ketiga, inti dari sebuah paragraf. Nah, ini cara menemukan ide pokok. Cara menentukan atau menemukan ide pokok adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca dari keseluruhan teks. Jadi, kita harus membaca keseluruhan teks agar menemukan ide pokok tersebut. Yang kedua, memahami isi bacaan tersebut. Dan yang ketiga, menemukan ide pokok bacaannya. Berikutnya adalah bentuk dari paragrafnya. Nah, yang dimaksud bentuk paragrafnya adalah macam-macam paragraf berdasarkan letak ide pokoknya. Yang pertama itu paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga adalah paragraf campuran. Terjelaskan dari paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang dimulai dengan menemukan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat penjelas. Ide pokok paragraf deduktif terletak di awal paragraf. Berikut adalah contoh dari paragraf deduktif. Nah, ini adalah contoh dari paragraf deduktif. Belakangan ini, kegiatan belajar mengajar bisa dilakukan secara online, tanpa perlu tatap muka. Di era teknologi yang sudah sangat canggih seperti sekarang, ada banyak situs internet yang menawarkan jasa belajar online, baik yang berbayar ataupun gratis. Sistem belajar di mana saja dan kapan saja jadi salah satu keunggulan belajar online. Kamu pun bisa memilih mata pelajaran apa saja sesuai kehendak yang dipelajari saat itu, mulai dari IPA sampai bahasa Indonesia. Nah, ini adalah contoh dari paragraf deduktif, karena ide pokok paragrafnya terdapat di awal kalimat. Berikutnya adalah paragraf induktif, ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Ide pokok terletak di akhir paragraf. Berikut adalah contoh dari paragraf induktif. Ini adalah contohnya. Ketika ujian selesai, nilai anak-anak diperiksa. Ternyata terdapat berbagai nilai siswa. Sebanyak 19 siswa nilainya melampaui standar kelulusan. 10 siswa memperoleh nilai tepat pada standar kelulusan. Dan tidak ada seorang pun yang memperoleh nilai di bawah standar. Sehingga bisa dikatakan kegiatan belajar di kelas ini berhasil. Nah, ide pokoknya terletak di akhir paragraf. Dan di awal paragrafnya adalah kalimat penjelas dari akhir paragraf ini.
Dengan demikian, paragraf ini dinamakan dengan paragraf induktif. Kita lanjut lagi ke paragraf campuran. Paragraf campuran ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelas, dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada di akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Ide pokok ada pada awal dan akhir paragraf. Berikut adalah contoh dari paragraf campuran. Pendidikan yang paling utama bagi anak adalah pendidikan karakter. Dengan pendidikan karakter yang baik, si anak akan mempunyai fondasi karakter dan mental yang kuat. Orang tua dan guru pun bisa bekerja sama untuk membentuk karakter anak. Jika berhasil, orang tua dan guru akan lebih mudah dalam mentransfer ilmu ataupun nasihatnya kepada anak. Jadi, pendidikan karakter harus diutamakan dalam pendidikan. Nah, dari contoh ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan akhir paragraf. Dan di akhir paragraf, kalimat utamanya merupakan penegasan dari kalimat utama yang ada di awal paragraf. Jadi, paragraf ini merupakan paragraf campuran. Itu tadi penjelasan tentang menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di lain kesempatan.